semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan mulai kembali pembahasan soal yang berikutnya. Pada bagian 2 ini nanti kita akan membahas dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, sekarang kita langsung saja untuk soal yang nomor 11. Di sini pada bacaan disajikan ada beberapa fakta unik tentang roller coaster, di mana wahana roller coaster itu merupakan satu wahana permainan yang menarik dan menegangkan. Tetapi fakta uniknya adalah bahwa ternyata pada roller coaster itu tidak terdapat mesin penggerak atau motor penggerak. Jadi permainan ini bisa bergerak karena mengandalkan adanya gaya gravitasi, kemudian energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah ketika wahana itu sedang berada di puncak, kemudian ada pada bagian pertengahan dan di dasar, maka bagaimana dengan energi potensial dan energi kinetiknya? Nah, sekarang di sini kalau misalnya kita menghitung energi potensial tidak masalah ya, tetapi kalau untuk menghitung energi kinetik itu karena di sini kan tidak ada data yang menyatakan tentang kecepatan, sehingga untuk menghitung energi kinetik nanti kita tidak menggunakan rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat, tetapi kita akan menggunakan cara yang lain ya. Nah, di sini yang diketahui adalah posisi di A itu dengan massa 10 kg, tetapi karena di A tidak diketahui ketinggiannya berapa, sementara yang diketahui itu adalah ketinggian di B. Di sini ketinggian di B itu adalah 5 meter. Kalau dinyatakan bahwa posisi B itu adalah setengah, posisi B itu adalah setengah dari ketinggian di A, maka kita bisa menyatakan bahwa ketinggian di A itu adalah 10 meter. B-nya 5 meter, kemudian di C ini berarti ketinggiannya 0 karena dia berada di dasar. Kemudian posisi D itu adalah setengah dari ketinggian B, maka posisi D itu adalah pada ketinggian 2,5 meter. Nah, itu yang bisa kita identifikasi dari gambar ini. Masanya 10 kg, kemudian percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menghitung energi potensial, kita mulai dari energi potensial di A, karena ini yang kita ketahui pertama. Ketiganya 10 tadi, masanya 10 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kemudian H 10, sehingga di A ini kita bisa memperoleh data bahwa energi potensialnya sebesar 1000 Joule. Nah, bagaimana dengan energi kinetik di A? Nah, kita sudah memahami bahwa ketika berada di puncak itu benda itu berhenti sesaat, maka bisa dikatakan ketika di posisi puncak itu kecepatannya sama dengan 0. Maka bagaimana energi kinetik di A? Setengah mv kuadrat. Setengah kali 10 kg kali V-nya adalah 0 kuadrat, maka hasilnya energi kinetiknya adalah 0. Nah, itu sebagai modal kita bahwa di posisi puncak itu karena dia berhenti sesaat, maka bisa dikatakan energi kinetiknya sebesar 0. Nah, maka kita bisa menghitung energi mekaniknya bagaimana. Energi mekanik itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan energi potensial. Ini adalah energi potensial tadi yang 1000 itu adalah energi potensial, kemudian yang 0 ini tadi adalah energi kinetiknya. Sehingga di sini kita bisa memperoleh energi mekaniknya sebesar 1000 Joule. Nah, kemudian kita cari yang di posisi B, energi potensial di titik B masih bisa kita hitung dengan rumus M kali G kali H, 10 kali 10 kali 5, maka diperoleh energi potensialnya sebesar 500 Joule. Bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, di sini karena kita tidak bisa menggunakan rumus setengah mv kuadrat karena tidak ada kecepatan. Pada gambar tersebut tidak ada yang menyatakan kecepatan di B itu berapa. Maka untuk mengetahui energi kinetik di B, kita bisa mengurangkan energi mekanik dikurangi dengan energi potensialnya. Tadi sudah diketahui bahwa energi mekanik itu sebesar 1000 Joule. Nah, ini anak-anak harus ingat semuanya bahwa
energi mekanik dimanapun itu sama. Maka energi mekanik di A, energi mekanik di B, di C maupun di D ini semuanya sama, yaitu 1000 Joule. Nah, maka untuk memperoleh energi kinetik di B, kita bisa mengurangkan energi mekanik dikurangi dengan energi potensialnya, sehingga diperoleh energi potensial di titik B itu adalah 500 Joule. Bagaimana dengan yang di C? Nah, di C, di sini untuk energi potensialnya sama ya dengan rumus MGH, tetapi ketinggiannya 0. Nah, maka nanti diperoleh energi kinetiknya, energi potensialnya itu sebesar 0 Joule. Sementara untuk energi kinetiknya, kita bisa mengurangi energi mekanik dikurangi dengan energi potensialnya tadi. Energi mekaniknya sebesar 1000, kemudian energi potensial di titik C itu adalah 0. Nah, maka diperoleh energi kinetik di C itu sebesar 1000 Joule. Nah, dari sini kita bisa memperoleh pengertian juga ya, bahwa ketika kita itu berada di posisi puncak, maka di sana nanti energi potensialnya itu yang nilainya maksimal. Tetapi untuk energi kinetiknya nilainya menjadi 0. Tetapi nanti ketika di posisi yang paling bawah, keadaannya menjadi terbalik. Karena di posisi paling bawah itu H sama dengan 0, maka energi potensialnya itu menjadi sama dengan 0, sedangkan untuk energi kinetiknya itu menjadi nilainya maksimal. Kemudian kita lanjut untuk mencari energi potensial dan energi kinetik di titik D. Di titik D kita pergunakan energi potensialnya MGH, kita masukkan lagi dengan ketinggian 2,5 meter, maka diperoleh energi potensialnya adalah 250 Joule. Kemudian untuk energi kinetik kita kurangkan kembali, energi mekanik dikurangi dengan 250 Joule sehingga diperoleh energi kinetik di D itu adalah sebesar 750 Joule. Nah, kita sudah menghitung energi potensial, energi kinetik di masing-masing titik ya. Sekarang kita cek pada alternatif jawabannya. Sekarang kita lihat di A. Energi kinetik di D, kita lihat energi kinetik di D setengah dari energi kinetik di B. Apakah benar? Nah, di sini diperoleh energi kinetik di D itu adalah 750 Joule, sementara energi kinetik di B itu adalah 700 Joule. Nah, berarti ini tidak benar ya, karena 750 Joule itu tidak setengah dari 500 Joule. Maka pilihan yang A ini salah. Kita lanjut pada pilihan yang B. Energi potensial di B. Energi potensial di B itu ini ya, 500 Joule adalah 2 kali energi potensial di D. Energi potensial di D itu adalah 250 Joule. 500 Joule itu adalah 2 kalinya 250 Joule. Nah, ini adalah pilihan yang benar. Maka kita memilih yang B ini. Sekarang kalau kita cocokkan untuk alternatif jawaban yang C, energi potensial di A adalah 2 kali energi potensial di C. Energi potensial di A berapa? Energi potensial di A itu adalah 1000 Joule. Kemudian kalau energi potensial di C itu ternyata 0. Nah, berarti kan bukan setengahnya. Maka alternatif jawaban yang C ini juga bukan alternatif jawaban yang benar. Oke, sekarang lanjut pada alternatif jawaban yang terakhir, yaitu yang D. Energi kinetik di C 2 kali energi kinetik di A. Kita lihat untuk energi kinetik di C itu adalah 1000 Joule. Sementara untuk yang di A itu energi kinetiknya tadi adalah 0 ya. Energi kinetik di C itu 1000 Joule, sementara di A 0. Berarti bukan 2 kalinya. Maka alternatif jawaban yang D ini juga salah. Oke. Jadi untuk nomor 11 jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12 ini tentang pengaruh dari posisi matahari, bumi, dan bulan. Nah, disajikan gambar matahari, kemudian bulan pada posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Maka nanti kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah,
pengaruh dari posisi bulan, bumi, matahari ini salah satunya adalah pada fenomena terjadinya pasang surut air laut. Nah, kita mengenal ada dua macam peristiwa pasang surut, yaitu yang pertama adalah pasang purnama. Kapan terjadinya pasang purnama? Itu adalah ketika posisi bumi, bulan, matahari berada pada satu garis lurus. Nah, kapan terjadinya? Posisi matahari, bulan, dan bumi ini berada pada satu garis lurus, itu biasanya pada awal bulan atau bulan baru, ini di posisi 1, atau kalau di gambar ini berarti di posisi ini ya. Ini posisi 1. Kemudian bisa juga pada posisi 3. Nah, berarti di sini ini adalah posisi 3. Nah, apa yang terjadi pada saat itu untuk fenomena pasang surut air laut? Maka pasang naik, ketika terjadi pasang naik, maka pasang itu akan, atau permukaan air laut itu akan naik setinggi-tingginya. Sementara ketika nanti permukaan air laut itu surut, maka nanti surutnya itu adalah surut yang maksimal. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang pasang perbani. Apa yang dimaksud dengan pasang perbani? Itu adalah fenomena pasang surut air laut yang terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari itu membentuk sudut 90 derajat atau pada posisi tegak lurus. Nah, pada saat itu ketika terjadi air pasang, maka nanti pasang atau permukaan air laut itu hanya akan naik, tapi naik yang serendah-rendahnya. Sementara ketika terjadi surut, maka peristiwa surutnya air laut itu juga hanya sedikit, begitu ya. Nah, kapan ini terjadinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus ya, ini posisinya seperti ini, berarti sudutnya 90 derajat atau bisa dikatakan tegak lurus seperti ini. Nah, berarti ada pada posisi 2. Nih, pada saat kita melihat bulan itu tampak separuh. Atau sering kalau kita menghitung dari fase bulan, berarti itu bulan pada masa seperempatnya. Tapi yang bisa kita lihat di bumi itu adalah bulan itu tampak separuhnya. Kemudian bisa juga terjadi pada saat di posisi 4. Nah, ini juga nanti yang bisa dilihat di bumi itu adalah bulan separuh. Nah, ini kapan terjadinya? Kira-kira kalau dilihat dari fasenya berarti dia ada pada 3/4 bulan, begitu ya. Nah, sekarang kita cek. Pada pernyataan 1, bulan pada posisi 1 merupakan bulan baru. Ya, betul ya. Posisi 1 ini adalah bulan baru. Mengakibatkan pasang purnama air laut. Pasang purnama air laut ya, terjadi pasang di mana air laut itu nanti akan naik setinggi-tingginya. Oke. Itu benar ya, posisinya berada dalam satu garis lurus. Kemudian kita lihat pada pernyataan 2, di posisi 2, berarti posisi yang ini. Di posisi 2 merupakan bulan sabit. Bulan sabit. Nah, betul atau tidak kalau kita lihat di sini? Tidak ya, karena nanti yang bisa kita lihat dari permukaan bumi, bulannya bukan bulan sabit, tetapi bulan separuh. Nah, kemudian mengakibatkan terjadinya pasang purnama. Nah, ingat pasang purnama tadi kalau posisinya satu garis lurus. Nah, di sini di nomor 2 ini kan posisinya tegak lurus. Jadi dia bukan pasang purnama, tetapi yang benar adalah pasang perbani. Oke, kemudian kalau pernyataan yang nomor 3. Bulan pada posisi 3 merupakan bulan purnama. Oke, bulan purnama berarti benar ya. Ini benar. Yang mengakibatkan terjadinya pasang perbani. Apakah benar kalau posisinya itu satu garis lurus, maka yang terjadi adalah pasang perbani? Tentu saja tidak. Maka pernyataan tentang pasang perbani ini salah. Sekarang kita lihat yang pernyataan keempat, bulan pada posisi 4 merupakan bulan paruh. Ya, benar ya? Yang bisa kita lihat dari permukaan bumi, ini bulan tampak separuh. Akan mengakibatkan terjadinya pasang perbani. Oke, betul juga karena posisinya pada saat itu adalah tegak lurus, ya, antara matahari, bumi, dan bulan itu berada pada posisi tegak lurus. Oke, berarti
pernyataan yang nomor 4 ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga di sini kita bisa memilih jawaban yang benar itu adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut pada soal nomor 13. Nah, di sini disajikan gambar. Ada seorang pegawai ingin memindahkan kotak beratnya 500 Newton ke atas bak truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Jadi yang diketahui di sini W-nya itu adalah 500 Newton, kemudian panjang bidang miring berarti ini adalah S-nya. Kemudian ketinggian bak truknya 1,5 meter berarti ini adalah H, ya. Tetapi di sini ternyata terdapat benda lain. Ada barang lain yang beratnya 100 Newton. Nah, berarti di sini untuk W, sekarang kita tambah yang tadinya itu hanya 500, kita tambah dengan 100, maka sekarang W-nya itu menjadi 600 Newton. Dengan papan yang panjangnya sama, kemudian ketinggian bak truk sama. Maka berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan pada bidang miring, yaitu W per F itu sama dengan S per H. B-nya tadi adalah 600, kemudian F itu yang ditanyakan, gaya yang diperlukan berapa, kemudian S-nya itu adalah panjang bidang miring tadi, 3, kemudian H itu adalah ketinggian baknya. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung F itu sama dengan 600 dibagi, 600 kali 1,5 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 300 Newton. Oke, lanjut karena ini juga bukan soal yang menantang ya, masih soal yang biasa-biasa saja. Lanjut pada soal berikutnya nomor 14, ini tentang tekanan pada ayat cair, yaitu hukum tekanan hidrostatis. Nah, barangkali di sini anak-anak sudah memahami bahwa ketika kita mengamati bendungan itu pasti konstruksinya itu berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain ya. Pasti di bagian dasar itu nanti akan dibuat di sini lebih tebal jika dibandingkan dengan di bangunan yang ada di bagian lebih di atasnya. Nah, mengapa demikian? Ini tentu saja dengan pertimbangan faktor keamanan ya, bagaimana supaya bendungan itu bisa awet, kemudian ketika dia menampung air dalam jumlah banyak, maka bendungannya tidak retak atau jebol yang kemungkinan nanti kalau seandainya terjadi retak atau bahkan sampai jebol itu nanti akan membahayakan lingkungan yang ada di sekitar bendungan tersebut. Dari gambar yang bisa kita identifikasi apa? Yang pertama adalah untuk posisi A. Posisi A ini ketinggian air dari permukaan sampai ke posisi A itu adalah 180 meter. Kemudian untuk yang B ini posisinya dari permukaan air di sini adalah 8 meter. Sedangkan untuk yang C dari ketinggian air sampai ke dasar di sini adalah 120 meter. Nah, jadi seandainya massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kita bisa menghitung besarnya tekanan hidrostatis di masing-masing titik. Nah, sekarang kita akan mulai dari di titik C dulu, berarti ini titik yang paling bawah di dasar bendungan ya. Ingat untuk menghitung ke tekanan hidrostatis itu ketinggiannya itu adalah ketinggian ya cair yang ada di permukaannya. Jadi dari permukaan sampai ke dasar begitu ya. Sampai ke titik tersebut. Maka di sini kita masukkan untuk rho-nya 1000, percepatan gravitasi 10, kemudian ketinggiannya tadi dari permukaan air sampai ke dasar itu adalah 120 meter, sehingga nanti diperoleh besarnya tekanan hidrostatis di titik C itu adalah 1.200.000 Pascal atau 1.200.000 Newton per meter persegi. Nah, kemudian yang di B sama caranya seperti tadi ya. Kalau yang B ini tinggi permukaan air dari titik B itu adalah 8. Maka di sini hanya sama dengan 8, maka diperoleh tekanan hidrostatis di B itu adalah 80.000 Newton per meter persegi atau
80.000 Pascal. Kemudian yang terakhir di titik A, ini ketinggiannya 108 meter. Maka H di sini 108 meter diperoleh, tekanan hidrostatisnya adalah 1.080.000 Pascal. Nah, dari hasil ini kemudian kita bisa membandingkan mana yang tekanan hidrostatisnya paling besar. Nah, di sini ternyata yang paling besar adalah di titik C. Yang paling besar adalah di titik C, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah yang di titik A, baru kemudian di titik B. Maka jawaban yang alternatif nomor 1 ini benar. Kemudian untuk selisih tekanan hidrostatis di bagian A dan B, A tadi adalah 1.080.000 Pascal. Kemudian yang B itu adalah 80.000 Pascal, maka selisihnya adalah 1 juta. Oke, berarti jawabannya benar ya. Nah, selanjutnya tekanan hidrostatis di A adalah 120.000 Newton per meter persegi. Betul atau tidak ya? Nah, kalau dihitung seperti ini berarti ini cara menghitungnya yang A itu ini mungkin ya. Ketinggiannya pakai selisihnya di sini, barangkali selisih dari dasar ini. Nah, kalau seperti itu tidak kayaknya ya. Kalau misalnya menghitung dari dasar itu nanti yang dasar air sampai ke posisi di A itu yang diperoleh bukan tekanan hidrostatis ya, karena yang harus kita ingat adalah kalau tekanan hidrostatis itu ya cair yang memberikan tekanan itu adalah ya cair yang berada di permukaan titik tersebut, bukan di bagian bawah titik tersebut. Nah, maka di sini yang nomor 3 itu salah. Kemudian untuk yang nomor 4, selisih tekanan hidrostatis A dan C. A itu ini, kemudian yang C ini adalah 1 juta sekian, maka ini juga tidak benar. Jadi untuk yang nomor 14, jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 2. Oke, lanjut berikutnya di soal nomor 15. Ini tentang gelombang, disajikan gelombang gambar dari gelombang tsunami. Dari gelombang tsunami itu kita bisa mengidentifikasi besaran-besaran apa saja yang bisa kita jumpai di sana. Yang pertama adalah kalau kita amati bagaimana dengan panjang gelombangnya, bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi panjang gelombangnya itu kan ketika semakin mendekati pantai itu ternyata panjang gelombangnya itu akan semakin kecil. Ya, semakin mendekati pantai ternyata panjang gelombangnya itu semakin berkurang atau semakin kecil. Kemudian untuk amplitudonya, ini berarti ketinggian dari gelombang tersebut. Ternyata ketika sampai di dekat pantai itu ketinggian dari gelombang itu kan semakin besar. Makanya tsunami itu semakin berbahaya ketika semakin mendekati pantai, salah satunya karena ketinggian gelombang tadi. Jadi dia bisa menggulung sampai ke ketinggian yang mungkin lebih dari 5 meter ya. Jadi mungkin ketika masih berada di lautan, di tengah-tengah laut itu kan gelombangnya tidak akan sampai tinggi sekali ya, tetapi kenapa tsunami itu menjadi berbahaya? Karena kan ketika sudah mendekati bibir pantai itu tingginya menjadi semakin tinggi. Nah, itu yang bisa menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di bibir pantai itu menjadi tergulung. Nah, ini berarti untuk amplitudonya bertambah. Ini benar ya, amplitudonya bertambah. Kemudian untuk periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, periodenya bagaimana? Kalau kita lihat di sini dalam satu satuan waktu yang sama, berarti berapa banyak gelombang yang dalam satu satuan waktu yang sama, gelombang yang lewat di situ berapa? Nah, ternyata kan ketika mendekati bibir pantai, waktunya itu yang dibutuhkan itu kan semakin kecil ya, waktunya itu semakin kecil ya untuk satu gelombang. Ini kan waktunya semakin sedikit, semakin berkurang. Kalau ini tadi waktunya untuk melakukan satu kali gelombang, ini di sini ada T. Nah, di sini nanti ada T lagi, tetapi kan semakin mendekati bibir pantai itu kan waktunya, dan di sini semakin berkurang. Periode gelombangnya berkurang. Nah, bagaimana dengan frekuensinya? Misalnya ini kita ambil 1 sekian ini 1 sekon, ternyata mungkin dalam 1 sekon itu nanti jumlah gelombangnya akan semakin banyak, artinya frekuensinya akan semakin bertambah. Oke, jadi itu ya
beberapa yang bisa kita identifikasi dari gelombang tsunami. Sekarang kita cek pada pernyataannya. Bagaimana pernyataan yang A? Semakin mendekati pantai, amplitudenya semakin berkurang. Oh, tidak ya, kalau amplitudenya semakin berkurang berarti tsunami itu tidak akan berbahaya. Karena nanti yang tergulung ya hanya kecil, hanya sedikit. Kemudian frekuensi gelombang tsunami semakin besar. Betul ya, tadi ini berarti jumlah gelombang dalam setiap satu satuan waktu itu semakin banyak. Semakin mendekati bibir pantai. Oke, ini benar. Kemudian untuk yang C, panjang gelombangnya semakin berkurang. Jika lautnya semakin dangkal, panjang gelombangnya itu berkurang, itu betul ya ketika mendekati bibir pantai. Tetapi untuk pernyataan semakin dangkal, betul memang di bibir pantai itu semakin dangkal ya. Tetapi istilah ini barangkali tidak cukup mewakili bagaimana nanti kalau di posisi di tengah laut, tetapi di tengah laut itu ada satu tempat yang dangkal. Nah, apakah di sana itu juga nanti panjang gelombangnya akan berkurang? Nah, barangkali itu yang membuat mungkin untuk pernyataan yang C itu kita masih ragu-ragu. Sehingga kalau masih ada alternatif yang lebih cocok, lebih sesuai, maka kita pilih yang paling sesuai, itu ya. Kemudian untuk yang D, ketika gelombang berada di permukaan laut yang jadi sumber gempa, itu berarti maksud pernyataan yang D itu adalah ketika berada di posisi ini. Ketika gelombang berada di permukaan laut yang menjadi sumber gempa, maka periode gelombangnya lebih kecil. Nah, apakah ini benar? Nah, seharusnya tidak ya, karena di sini periodenya seharusnya malah lebih besar. Nah, di sini jawaban yang paling benar berarti adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Ini adalah tentang gelombang bunyi, tetapi yang disajikan itu adalah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh alat musik, yaitu gitar akustik, ya. Pada bacaan itu sudah disajikan bahwa pada gitar akustik itu mempunyai beberapa bagian, kemudian di sana juga ada senar, mulai dari senar nomor 1 sampai dengan nomor 6, di mana nanti senar 1 itu luas penampangnya paling kecil, kemudian senar yang ke-6 itu luas penampangnya paling besar. Semakin besar luas penampang, maka semakin kecil frekuensinya. Oke, itu ya. Kemudian untuk memperbesar tegangan senar, kita juga bisa memutar bagian yang dinamakan sebagai tuner. Nah, dilihat di sini ada tuner nomor 3. Ketika kita memutar tuner searah jarum jam, maka tegangan senar itu akan bertambah, mengakibatkan frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kebalikannya kalau kita itu memutarnya ke arah kiri, memutar tuner ke arah kiri, berarti tegangan senar akan berkurang, sehingga nanti frekuensinya akan semakin kecil. Kemudian yang ketiga, frekuensi senar itu juga dipengaruhi oleh panjang senar. Nah, kalau kita bermain gitar, bagaimana untuk mengatur panjang pendeknya senar? Itu kita bisa dengan cara menekan senar pada bagian fretboard atau bagian ini ya, papan fret. Nah, ketika kita memindahkan jari kita pada papan fret itu, sebenarnya pada saat itu yang kita lakukan adalah untuk membuat jarak kolom senar ini. Kalau semakin jauh jarak kolom senar dari bridge-nya, itu berarti dari bagian ini ya, maka frekuensinya itu akan berkurang. Artinya kan panjang senarnya itu semakin besar, semakin panjang jarak kolom senarnya, artinya kan panjang senarnya semakin besar begitu, maka nanti frekuensinya akan berkurang. Tetapi kalau jarak kolomnya itu pendek, berarti kan panjang senarnya itu pendek. Nah, di situ nanti frekuensinya akan semakin tinggi. Kemudian di sini yang diinginkan itu adalah ketika ingin memperoleh nada tinggi. Nah, bagaimana nada tinggi itu diperoleh? Nada tinggi itu akan terjadi ketika frekuensi senarnya itu tinggi ya. Nah, frekuensi senar yang tinggi tadi juga bagaimana? Yang pertama, kalau yang kita petik itu senarnya adalah senar yang paling kecil. Nah, jadi di sini kita ambil senar yang nomor 1, bukan senar yang nomor 6 ya. Kemudian yang kedua, frekuensi senar pada gitar itu dipengaruhi oleh tegangan senar.
apabila senarnya itu semakin tegang, maka frekuensinya akan semakin besar. Supaya semakin tegang bagaimana? Kita putar tuner searah dengan jarum jam, ya. Nah, berarti kalau berlawanan dengan arah jarum jam, ini nanti bukannya semakin tegang, tetapi akan semakin kendor, maka frekuensinya justru akan turun. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengatur jarak kolom senar atau panjang senarnya dengan menekan fretboard tadi. Kalau semakin jauh menekannya dari bridge, berarti kan panjang senarnya itu semakin panjang ya. Semakin panjang senar, berarti kalau semakin panjang senar, berarti kan frekuensinya akan semakin berkurang. Tapi kalau semakin dekat, berarti panjang senarnya semakin berkurang. Ketika panjang senarnya berkurang, maka nanti frekuensinya akan semakin besar. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang nomor 1, kemudian yang nomor 3, dan yang nomor 6. Oke, itu. Sekarang lanjut pada soal nomor 17. Ini tentang cermin, yaitu cermin cekung. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung seperti pada gambar. Dihasilkan bayangan yang bersifat nyata diperbesar 2 kali. Nah, di sini pada gambar itu sudah disajikan fokus cerminnya itu berarti ini ya, ini fokus cerminnya berarti 12 cm. Kemudian bendanya itu berada pada jarak 18, berarti SO-nya itu 18, kemudian fokusnya 12. Tetapi dengan di sini ada pernyataan diperbesar 2 kali, maka kita bisa menyatakan bahwa nanti dalam keadaan seperti ini, benda itu akan berada pada posisi 36 cm dari cermin ya. Berarti kalau 36 cm dari cermin itu berarti dia berada di ruang 3, berada di belakang titik pusat kelengkungan cermin, berada di ruang 3. Nah, kemudian benda itu digeser 10 cm menjauhi cermin. Berarti sekarang bendanya itu berada pada posisi 28 cm dari cermin. Kalau di sini fokusnya itu 12, berarti titik pusat kelengkungan cerminnya itu 24. Antara cermin dengan titik fokus ini adalah ruang 1. Kemudian antara cermin dengan titik pusat kelengkungan cermin ini adalah ruang 2. Di sini tadi angkanya berarti 24 ya, titik pusat kelengkungan cermin ada pada posisi 24 cm. Berarti kalau benda itu digeser 10 cm menjauhi cermin, dia berada di posisi 28 cm. Artinya sekarang benda itu berada di ruang 3. Ya. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan lensa, kita pergunakan seperti ini, 1/s sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen, atau boleh juga 1/s aksen ini menggunakan 1/si begitu ya. Jadi anak-anak boleh menggunakan ini, tetapi boleh menggunakan 1/s sama dengan 1/si ditambah 1/so, itu sama saja. Nah, sekarang kita masukkan fokusnya, tadi fokus cerminnya adalah 1/12 ya. Fokusnya adalah 12, maka 1/r-nya jadi 1/12. Kemudian untuk 1/s-nya 1/28 ditambah dengan 1/s aksen. S aksennya ini yang nanti akan kita cari. Sekarang bayangannya itu ada di mana? Nah, sekarang setelah kita masukkan, untuk yang 1/28 kita pindah ke ruas kiri menjadi bertanda negatif. 1/12 dikurangi dengan 1/28 sama dengan 1/s aksen. Nah, setelah kita samakan penyebutnya menjadi 84, maka ini menjadi 7/84, kemudian ini menjadi 3/84 sama dengan 1/s aksen, maka 4/84 sama dengan 1/s aksen diperoleh S aksen itu adalah 21 cm atau SI ya. Kalau anak-anak sering menggunakan istilahnya itu SI, ini sama saja. S aksen itu adalah SI. Nah, SI-nya adalah 21 cm. Berarti bayangan sekarang
ketika benda itu digeser 10 cm menjauhi cermin, bayangan yang terbentuk sekarang itu berada pada posisi 21 cm. Di ruang berapa itu? Nah, kalau tadi di sini 24, titik pusat kelengkungan cerminnya 24. Kemudian bayangan benda itu berada pada posisi 21, berarti sekarang bayangan bendanya itu menjadi berada di ruang 2 ya. Maka bayangan yang terbentuk itu berada di ruang 2. Nah, di sini kalau benda itu di ruang 2, maka bisa dipastikan bahwa nanti sifat bayangan yang terbentuk itu adalah bersifat terbalik. Tetapi kalau anak-anak lupa ini enggak masalah ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah memperoleh kalau SI-nya itu hasilnya positif. Kalau positif, maka dia akan menghasilkan bayangan yang bersifat nyata. Nah, kalau nyata itu biasanya bayangannya adalah bayangan yang terbalik, begitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak lupa benda itu di ruang berapa, nanti bayangannya akan berada di ruang berapa, tidak masalah. Karena di sini anak-anak sudah paham, ini adalah positif. Nah, positif itu nyata. Kalau nyata itu nanti bayangannya terbalik, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perbesarannya? Perbesaran itu bisa kita peroleh dengan membandingkan jarak bayangan dengan jarak bendanya. Jarak bayangannya berapa? Tadi yang terbentuk sekarang jarak bayangannya adalah 21. Kemudian jarak bendanya setelah digeser itu 28. Oh, ternyata 0,75. 0,75 itu lebih kecil dari 1. Maka di sini bayangan benda yang terbentuk itu bersifat diperkecil. Nah, jadi bagaimana setelah digeser, bayangan yang dihasilkan akan bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Oke, begitu lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Ini tentang alat-alat optik ya. Di sini sudah disajikan ada beberapa bacaan yang barangkali nanti bisa dipergunakan sebagai sumber referensi. Bagaimana dengan kamera? Yang pertama itu tentang kamera ya. Untuk alternatif pilihan yang A tentang kamera. Kamera itu terdiri dari sebuah lensa cembung. Jadi yang dipergunakan di sini adalah lensa cembung. Berarti ini benar untuk lensa cembungnya. Tetapi bagaimana dengan bayangan yang dihasilkan? Nyata, terbalik, diperkecil ya. Ingat tadi kalau nyata itu bayangannya terbalik. Ternyata di sini nyata tegak. Oh, berarti ini tidak benar. Nah, kemudian untuk yang B, teropong itu terbuat dari 2 buah lensa positif. Kita lihat pada referensi ini. Teropong itu terdiri dari 3 buah lensa positif. Nah, lensa positif berarti lensa cembung ya. Nah, berarti di sini bukan 2, tetapi ada 3. Nah, dari 3 buah lensa positif tadi, salah satu lensanya itu nanti berfungsi sebagai lensa pembalik. Nah, dengan adanya lensa pembalik ini, bayangan yang dihasilkan yang semula itu nyata, terbalik, diperkecil. Nah, kemudian nanti akan diperoleh bayangan yang bersifat nyata, tegak, sama besar. Nah, di sini nyata, tegak, diperbesar. Nah, berarti yang tidak sesuai itu adalah pada bagian perbesaran. Kemudian untuk alternatif yang C, loop atau kaca pembesar, terdiri dari 1 buah lensa positif. Oke, benar ya, 1 lensa positif. Ini benar, berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk pada retina. Oke, ini sesuai dengan pernyataan ini. Kemudian yang terakhir itu adalah kompor matahari, terbuat dari cermin cekung. Cermin cekung itu bersifat konvergen atau divergen. Nah, maksudnya dia bersifat divergen, menyebar. Dia konvergen untuk mengumpulkan cahaya. Nah, sehingga bagaimana ketika memasak menggunakan kompor matahari itu cepat matang itu bukan karena panasnya itu disebarkan, tapi justru dipusatkan. Ya, kalau disebarkan malah justru yang terjadi sebaliknya. Kompornya itu menjadi tidak efektif. Ya, jadi di sini jawaban yang paling benar itu adalah pada bagian loop. Lanjut di soal berikutnya, nomor 19 ini tentang listrik statis. Setelah disajikan bacaan, kemudian
ada seseorang yang menggosok penggaris ini dengan kain wool, kemudian dia menggunakan penggaris yang sudah digosok tadi untuk menarik sobekan-sobekan kertas. Ternyata sobekan kertas itu menempel pada penggaris. Nah, ini berarti menunjukkan dengan penggosokan penggaris ini pada kain wool itu nanti ada elektron yang berpindah. Nah, yang berpindah itu dari mana? Ternyata elektron itu berasal dari kain wool akan berpindah ke penggaris. Maka di sini nanti penggarisnya itu akan bermuatan negatif. Nah, dengan dia bermuatan negatif tadi, maka dia bisa menarik potongan-potongan kertas. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 20. Ini tentang listrik dinamis ya. Aldo membuat rangkaian listrik dengan menggunakan beberapa buah lampu seperti pada gambar, di mana pada lampu 1 ini hambatannya adalah 20 ohm, lampu 2-nya 40 ohm, lampu 3 120 ohm, dan lampu 4-nya adalah 60 ohm. Sedangkan untuk sumber tegangannya di sini menggunakan aki yang menghasilkan tegangan sebesar 12 volt. Nah, maka yang harus kita hitung pertama apa? Di sini ada lampu yang dirangkai secara paralel, yaitu pada lampu 3 dan lampu 4. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu hambatan pada yang rangkaian paralel. Jadi kita pergunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R3 ditambah dengan 1/R4. 1/Rp sama dengan 1/R3 tadi 120 ditambah dengan R4. R4-nya tadi berapa? 60. Berarti 1/Rp sama dengan 1/120 ditambah dengan 1/60. Kalau kita samakan penyebutnya ke 120 berarti menjadi 1/Rp sama dengan 1/120 ditambah dengan 2/120. 1/Rp sama dengan 3/120. Maka Rp 120 dibagi 3. Nah, ternyata di sini diperoleh Rp-nya sebesar 40 ohm ya, 40 ohm. Nah, kemudian untuk yang hambatan totalnya bagaimana? Di sini masih ada 2 buah lampu yang dirangkai secara seri. Maka kita hitung R totalnya dengan menambahkan 20 ohm ditambah 40 ohm ditambah dengan yang diperoleh dari rangkaian paralel tadi 40 ohm, diperoleh R totalnya adalah 100 ohm. Sedangkan tegangannya adalah 12 ohm, maka kita bisa menghitung I totalnya. I total, I sama dengan V dibagi R. V-nya tadi 12, R-nya 100, sehingga nanti diperoleh I totalnya adalah 0,12 ampere ya. Di sini kuat arus yang mengalir pada seluruh rangkaian ini adalah 0,12 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kuat arus listrik yang mengalir pada lampu 4, pada R4 ini. Nah, maka kita bisa menghitung I pada R4 adalah rangkaian paralel di R4 tadi berapa? 40 dibagi dengan hambatan lampu pada R4 berapa? 60 ya. Jadi 40/60 kali I totalnya 0,12, maka akan diperoleh 0,08 ampere. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, anak-anak, untuk saat ini sampai pada nomor 20 ya. Nanti kita akan lanjut lagi pada bagian berikutnya. Lanjut pada soal nomor 21 sampai dengan nomor 30.